Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ega Syahputra dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 KKNT Universitas Tidar akan memaparkan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Pertama, latar belakang. Mengapa vaksinasi itu penting? Tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dan penerapan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker atau 3M, lalu vaksinasi COVID-19, dan 3T atau tes, telusur, dan tindak lanjut. Bagaimana keluar dari krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini? Ada 3 cara, yaitu pertama dengan 3M. Penularan terhenti dengan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular, tidak sakit, bisa beraktivitas, bekerja, belajar, dan tetap produktif. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19. Terbentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi, minimal 60%. Penularan tidak terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik. Masyarakat yang sehat tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksinasi karena usia dan gangguan imunitas. Selanjutnya 3T. Yang terinfeksi diketahui melalui tes. Yang kontak dengan mereka yang terinfeksi ditelusuri dan dilakukan karantina. Yang terinfeksi menjalani isolasi mandiri, yang bergejala dan sakit mendapatkan perawatan dan pengobatan agar sehat kembali. Herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok akan terbentuk jika sebagian masyarakat divaksinasi. Cakupan vaksinasi yang tinggi membutuhkan partisipasi dan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi keengganan dan keraguan masyarakat terhadap vaksinasi, meningkatkan penerimaan dengan memastikan ketersediaan akses pada informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19. 3T atau tes, telusur, dan tindak lanjut. Pelaksanaan 3T juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak guna memastikan mereka yang berisiko dites, ditelusuri kemungkinan menularkan pada yang lain, dan jika sakit, diobati sampai sembuh sehingga dapat kembali beraktivitas. Tujuan edukasi vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang lengkap tentang vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, mobilisasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Lalu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya, masyarakat, akademisi, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan swasta. Informasi dasar tentang imunisasi dan vaksinasi. Yang pertama, pengertian dari vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan.
Mengapa vaksinasi COVID-19 dibutuhkan? Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Dalam proses pengembangan vaksin, keamanannya terus diawasi dengan ketat pada tiap fase uji klinik, sehingga produk akhir sudah dipastikan aman dan efektif. Setelah tahapan uji klinik selesai, masih ada tahapan lain yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sebelum vaksin dapat didistribusikan kepada masyarakat. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari penularan ataupun sakit berat. Vaksin COVID-19, 3M, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan upaya yang sangat penting dalam menanggulangi pandemi. Kapan vaksin COVID-19 siap didistribusikan? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap setelah mendapatkan persetujuan dari BPOM berdasarkan hasil uji klinik di Indonesia ataupun dari luar negeri. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan kepada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Usia 60 tahun ke atas juga diberikan vaksinasi COVID-19 karena merupakan kelompok usia paling beresiko untuk mengalami keparahan dan kematian bila terinfeksi COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dan perlindungan vaksin COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Saat ini, uji klinik vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18 sampai 59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Apakah terdapat reaksi setelah vaksinasi? Secara umum, reaksi setelah vaksinasi yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan, bersifat sementara, serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi setelah vaksinasi ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar tetapi tetap perlu diawasi. Seberapa ampuhkah vaksin COVID-19 akan melindungi? Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Manfaat yang diperoleh jika melakukan vaksin COVID-19. Yang pertama, mencegah tubuh tidak terinfeksi COVID-19. Yang kedua, melindungi orang tertular dari COVID-19. Saat tubuh sudah mendapatkan vaksin, orang-orang di sekitar yang berisiko terpapar COVID-19 juga akan terhindar. Kemudian, membantu menciptakan antibodi untuk melawan COVID-19. Saat sudah tervaksinasi, vaksin COVID-19 akan membantu tubuh menciptakan respons antibodi yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Menghentikan pandemi. Saat vaksin sudah diedarkan dan sudah disuntikan menyeluruh pada sasaran serta mematuhi protokol kesehatan, maka kemungkinan besar pandemi dapat dihentikan. Minim rasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa orang mungkin takut bahwa vaksin akan mengundang rasa sakit dan tidak nyaman setelahnya. Namun, hampir semua rasa tidak nyaman hanya bersifat ringan dan sementara. Membentuk kekebalan kelompok.
cakupan imunisasi yang tinggi dan rata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Prosedur penyuntikan vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 tidak diberikan pada sasaran yang memiliki riwayat konfirmasi COVID-19. 2. Imunisasi dilakukan dengan menggunakan alat suntik sekali pakai. 3. Imunisasi ditunda sampai ada data dukung keamanan vaksin untuk sebagai berikut. Yang pertama, pasien dengan kondisi imunokompromisis, wanita hamil, ibu menyusui, anak berusia di bawah 18 tahun, dan kelompok usia lebih dari 60 tahun, serta sasaran dengan penyakit hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, dan sebagainya. Dosis dan cara pemberian vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular di bagian lengan kiri atas dengan dosis 0, ml. Yang kedua, setiap sasaran akan mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 dari jenis vaksin yang sama, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, vaksin yang memiliki spesifikasi pemberian sebanyak 2 dosis, jarak pemberiannya adalah minimal 14 hari. Cara kerja vaksin. 1. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwanya. Kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. 3. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Ajakan aksi. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada kontribusi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Salah satunya dalam upaya edukasi dan komunikasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya imunisasi secara umum dan vaksinasi COVID-19. Masyarakat terus disiplin dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, sebagai bentuk perilaku baru untuk menjaga kesehatan diri. Secara bersamaan, pemerintah pusat dan daerah fokus dalam pelaksanaan 3T, yaitu tes, telusur, dan tindak lanjut, serta persiapan vaksinasi COVID-19. Ayo kita dukung bersama 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian vaksinasi COVID-19, lalu 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut. Kesehatan yang pulih akan memberikan ekonomi yang bangkit. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.